Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada kita semua di dalam seluruh kehidupan kita. Kita boleh menjalani dari hari ke hari dan bersyukur untuk kesempatan di saat ini kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan, secara khusus untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur untuk anugerah terbesar di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang sudah Engkau beri bagi setiap kami, dan bersyukur untuk kesempatan yang indah di hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan menolong kami, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ala asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil oleh orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji nama Tuhan untuk kasih setia Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan pada kesempatan di hari ini saya beri judul
Ebenezer. Ebenezer artinya dalam bahagian ini adalah batu pertolongan, yaitu sebuah tugu yang didirikan, sebuah tugu yang dibangun oleh Samuel sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang dinyatakan kepada umat Israel. Jadi latar belakang Ebenezer ini adalah sebuah pengalaman bangsa Israel yang dilepaskan oleh Tuhan dari tangan musuhnya, yang dibebaskan oleh Tuhan dari cengkraman musuhnya, yang dilepaskan dari serbuan musuhnya di saat mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam topik ini, dalam bahagian ini ditegaskan dalam 1 Samuel 7 ayat 12 yang mengatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai ketika Samuel mendirikan tugu itu, Tuhan menolong umat Israel. Apa yang begitu penting dengan Ebenezer itu? Apa makna dibalik didirikannya tugu Ebenezer itu? Kalau kita belajar dari bahagian ini, paling tidak ada 3 hal yang mau diberikan kepada para pembaca. Ada 3 hal yang mau disampaikan oleh penulis berkenaan dengan tugu, yakni Ebenezer. Yang pertama adalah, mengapa tugu itu didirikan oleh Samuel? Yang pertama adalah untuk mengingat pengampunan Tuhan. Ayat yang keempat dalam bahagian dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asistoret dan mereka beribadah kepada Tuhan. Salah satu penyebab membuat umat Israel yang seringkali gagal di dalam pertumbuhan iman mereka, seringkali mereka gagal dan terpuruk dalam kehidupan mereka, adalah mereka melupakan Tuhan dan melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu mereka pergi beribadah kepada ilah lain. Mereka meninggalkan Tuhan, lalu mereka menyembah kepada ilah lain. Itulah sebabnya persoalan-persoalan selalu diizinkan Tuhan untuk dihalami, untuk hadir bagi umat Israel. Dan salah satu buktinya adalah tabut Allah yang diandalkan oleh umat Israel. Alkitab mencatat bahwa sudah 20 tahun lamanya tabut itu tidak ada di tengah-tengah mereka, tidak bersama dengan mereka, oleh karena kelalaian mereka, oleh karena Tuhan mengizinkan semuanya ini untuk melihat kehidupan mereka yang terlepas dari kekuasaan dan perlindungan Tuhan. Mereka malah semakin terpuruk, mereka malah semakin terperosok dalam kehidupan mereka. Dalam kondisi seperti inilah firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengeluh kepada Allah. Dalam kondisi terpuruk inilah mereka datang kepada Allah. Dan Samuel diutus Allah untuk hadir di tengah-tengah umat Israel. Samuel disuruh oleh Allah untuk mengajak umat Israel untuk mengakui segala pelanggarannya, untuk mengakui segala dosa-dosanya, untuk datang mohon pengampunan kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan atas setiap pelanggaran mereka untuk pengampunan dari Tuhan. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah mendengar permohonan pengampunan umatnya. Allah mendengar setiap keluh kesah umat Israel. Allah mengampuni umat Israel. Pertobatan adalah langkah awal bagi seseorang untuk meninggalkan segala pelanggarannya. Pertobatan adalah langkah awal dia berbalik arah dari perbuatan yang sia-sia, dia berbalik kepada Allah untuk melakukan perbuatan yang benar kepada Allah. Karena itu dalam pertobatan yang dirindukan adalah komitmen di hadapan Allah, komitmen mengakui segala dosanya, komitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, komitmen untuk hidup benar
di hadapan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh umat Israel, dan Ebenezer ini, tugu ini dibangun oleh Samuel supaya mengingatkan mereka tentang pengampunan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, mengingat pertolongan Tuhan. Ayat 10 berkata, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ketika umat Israel sementara mencari Tuhan, ketika umat Israel sedang berdoa kepada Tuhan, ketika umat Israel sedang beribadah kepada Tuhan, lalu mereka didatangi oleh musuh mereka, membuat umat Israel semakin takut, membuat umat Israel semakin panik. Bahkan situasi yang mencekam itu membuat mereka harus terus berseru kepada Tuhan. Bahkan mereka meminta kepada Samuel supaya tidak berhenti-henti untuk berseru kepada Tuhan dan puji nama Tuhan. Dalam kondisi mereka sedang beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan bekerja, menyatakan pertolongannya kepada umat Israel dengan memberikan suara guntur yang menggelegar, yang akhirnya musuh umat Israel yang merencanakan untuk menyerang umat Israel di Mispa, mereka kacau balau, mereka tercerai-berai. Umat Israel mengalahkan musuhnya oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongannya kepada mereka. Tuhan kita hidup dan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang kita sembah hari ini dan yang akan terus menolong kita. Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, dialah Yesus Kristus yang telah hidup dan bangkit kembali. Kuasanya hebat atas kita. Kuasanya akan terus menyertai kita. Kuasanya akan terus melindungi kita. Ebenezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan pasti dan selalu ada. Namun hal ini bukan meniadakan kesulitan yang Allah mungkin izinkan untuk kita alami. Tetapi apapun juga yang menjadi pergumulan kita, apapun juga yang menjadi tantangan hidup kita, apapun juga yang menjadi kesulitan dalam perjalanan hidup kita, ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menemani kita. Dalam kondisi yang tidak mengenakkan sekalipun, yang sementara kita alami atau mungkin nanti akan kita alami, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan, sebab Dia yang akan bertindak untuk menolong saudara. Yang ketiga, dari bahagian ini Ebenezer mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan. Di ayat 13 berkata, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Tuhan adalah Allah yang maha kasih. Dia selalu memelihara umatnya. Kesetiaan Tuhan selalu ditunjukkan dengan tindakan. Ia memberi pertolongan kepada umatnya. Kesetiaan Tuhan kepada umat Israel tidak perlu diragukan lagi. Sejak perjanjian dengan Abraham sampai kepada keturunannya, bahkan ketika mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan sampai mereka tinggal di negeri yang dijanjikan itu, Tuhan setia senantiasa menolong dan menopang mereka. Tetapi umat Israel lah yang selalu meninggalkan Tuhan. Beberapa bukti mencatat dalam bahagian ini, di mana anak-anak Imam Eli adalah orang-orang yang dursilah, mereka merendahkan Tuhan. Bahkan Imam Eli, Alkitab mencatat bahwa ia lebih menghargai anak-anaknya daripada menghargai Tuhan. Bahkan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah dirampas oleh musuh mereka, yang menandakan bahwa peristiwa-peristiwa ini menunjukkan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Lebih menghargai pribadi, lebih menghargai manusia daripada Tuhan yang empunya kehidupan itu. Saat kita hadir dalam kondisi yang hancur, Tuhan selalu mendengar kita. Tuhan melihat kehidupanmu. Tuhan melihat apa yang menjadi kondisimu hari ini. Dia akan campur tangan dalam hidupmu. Ebenezer mengingatkan kita,
tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Namun penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab bagi kita untuk setia kepada Tuhan. Kita selalu terkondisi oleh situasi kehidupan kita yang bisa membuat kita kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang setia akan terus menemani dan menolong kita. Setiap orang Israel melihat batu ini, mereka melihat penyertaan Tuhan. Allah yang setia akan menemani mereka. Karena itu ketika kita belajar dari bahagian ini, Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong. Tentu bahagian ini tubuh yang telah dibangun oleh Samuel untuk mengingat bagaimana Allah mengampuni dosa umatnya, untuk mengingat bagaimana Allah memberikan pertolongan, dan mengingat bahwa Allah yang setia akan menemani kita hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu dalam segala situasi yang Tuhan izinkan untuk kita alami saat ini, mungkin kita kesulitan, mungkin kita sedang panik, mungkin kita sedang khawatir, ketahuilah bahwa sampai hari ini Allah menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan setiap bahagian firman-Mu. Ketika kami membaca merenungkan bagian ini, kami kembali diingatkan bahwa Allah adalah Allah yang mengampuni atas setiap pelanggaran kami. Allah yang akan memberi pertolongan kepada kami. Bahkan Allah yang kasih setianya tak pernah berkesudahan akan terus menolong dan menemani setiap anak-anaknya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.